Aksi keji dan sadis terjadi di Gianyar, Bali. Seorang mandor proyek ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Entah apa yang terjadi sampai kondisi mayatnya sedemikian rupa. Namun, kini polisi sedang melakukan pengejaran kepada pelaku. Nah, kita menemukan adanya kekerasan. Ada kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Dilihat dari pola-pola lukanya, juga kita menemukan adanya luka-luka yang sesuai dengan dipegang ya, pinggir tubuhisis ya. Itu mengindikasikan bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Ya, dari hasil otopsi kita tidak menemukan adanya tanda-tanda mati lemas. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa bukan pembekapan itu yang menyebabkan kematian. Tribuners, Semeton Tribun Bali, forensik Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah Denpasar sudah melakukan otopsi terhadap jenazah Iwayan Sedano, korban dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Gianyar, di mana jenazah dari korban Iwayan Sedano ini ditemukan di sebuah subak ketika korban bekerja sebagai seorang mandor proyek irigasi di subak tersebut. Bagaimana hasil dari otopsi Dokter Forensik Sanglah Dr. Ide Bagus Putu Alit? Simak dalam program Saksi Kata. Ya, dapat kami jelaskan bahwa kami di Rumah Sakit Prof. Ngurah itu mendapatkan jenazah atas nama WS, laki-laki 54 tahun yang kita terima di instalasi kedokteran forensik dan penonton jenazah tanggal 25 Oktober 2025 pada jam 16.45 WITA. Kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan luar dan berdasarkan permintaan dari Polres Gianyar, kami melakukan otopsi pada tanggal 27 Oktober 2025 pada jam 10.25 WITA. Nah, jadi dari hasilnya bahwa jenazah ini memang sudah menunjukkan tanda pembusukan yang disebabkan mungkin karena suhu yang panas, kemudian juga lingkungan tempat jenazah itu ditemukan. Jadi perkiraan waktu kematiannya itu adalah 24 sampai 36 jam. Sebelum kita periksa di tanggal 25 Oktober 2025 jam 16.45. Sebelum itu berarti 24 sampai 36 jam. Nah, kita menemukan adanya kekerasan. Ada kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Jadi ada 16 luka yang kita temukan, yang terpusat lukanya paling banyak di daerah wajah dan juga leher. Nah, kalau di daerah wajah itu di sekitar mulut dan hidung itu ada luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai dengan peristiwa pembekapan. Sedangkan yang di leher itu adalah luka yang paling dalam dan luka tersebutlah yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas bagian atas dan juga terpotongnya pembuluh darah besar di leher kiri dan kanan karena ada dua pembuluh darah besar di sana. Dan luka tersebut sampai mengiris tulang leher yang nomor 2. Nah, jadi sebab kematiannya memang karena kekerasan tajam yang ada pada leher tersebut. Dilihat dari pola-pola lukanya, juga kita menemukan adanya luka-luka yang sesuai dengan dipegang ya, pinggir tubuhisis ya. Itu mengindikasikan bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Dan dilihat dari luka yang ada di lehernya, nah itu luka kekerasan tersebut minimal ada 2 kali kekerasan yang ada di leher. Ya. Dok, berarti penyebab kematian itu luka di leher itu, Dok? Ya, sebab kematiannya adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan putusnya pembuluh darah besar di leher. Spesifiknya di tenggorokan apa di belakang? Pembuluh darah yang ada di leher itu ada di samping kiri dan kanan. Yang di tenggorokan itu adalah saluran nafas bagian atas. Ya, jadi itu luka tembus dari kiri ke kanan atau sayap? Itu adalah luka iris. Mengapa kita katakan luka iris? Karena perbandingan antara panjang dan dalamnya.
jadi lebih lebar panjangnya dibandingkan dalamnya luka. Dari kiri ke kanan atau kiri kanan? Dari gambaran lukanya itu arahnya dilakukan dari kanan. Dok, Kanannya Korban, iya. Dok, total itu ada berapa luka, Dok? 16. Ada 16 luka. Di badan itu ada, Dok, apa hanya di bagian kepala? Iya, di daerah wajah dan kepala itu ada 11 luka di sana. Dan leher 1, kemudian di tempat yang lain lagi 4 ya. Itu benda tajam yang digunakan itu mungkin dari Jadi kalau dilihat daripada benda tajam yang dipergunakan, nah itu jadi kita tidak melihat pasti ya, hanya saja dilakukan pengirisan itu 2 kali, ya, atau digesek. Itu tadi kan sempat disebutkan bahwa korbannya juga sempat dibekap, Dok, ya? Iya. Itu apakah ini juga salah satu penyebab kematian korban, Dok? Ya, dari hasil otopsi kita tidak menemukan adanya tanda-tanda mati lemas, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bukan pembekapan itu yang menyebabkan kematian. Jadi yang langsung menimbulkan kematian adalah kekerasan tajam yang ada di leher. bekas bekapnya ada, Dok? Ada bekas bekapnya. Waktu saat luka leher itu masih hidup kondisi korban? Iya, masih hidup. Dok, berarti sudah dipastikan pelakunya lebih dari 1 gitu, Dok, ya? Iya, lebih dari 1. Dan posisi daripada korban itu tetap di bawah, jadi karena kita tidak menemukan tanda-tanda aspirasi ya. Jadi aspirasi itu adalah masuknya darah ke dalam saluran nafas. Kalau seandainya orang itu masih bisa berdiri, jadi bisa saja darah itu masuk ke saluran nafas. Tapi ini kita tidak menemukan, di paru-parunya tidak ada, saluran nafas tidak ada, jadi posisi korban itu tetap terlentang di bawah. Ada luka memar sekujur tubuh? Ya, itu jadi yang luka-luka memar yang lain itu ada di lengan misalnya, kemudian ada juga di dada itu ada, dan itu memang tidak bersifat fatal. Yang fatal itu adalah 1. Tapi bisa ya, Dok, dirangkaikan prosesnya kira-kira berapa lama proses pemeriksaan Ya, kalau kapan orang itu meninggal, nah jadi karena orang itu akan meninggal kalau seandainya darah yang keluar dari tubuhnya itu melebihi daripada sepertiga darah yang mengalir. Kalau dilihat dari berat badannya, bahwa korban ini meninggal karena kedua pembuluh darahnya yang kena itu waktu kematiannya dari luka itu terjadi itu kira-kira mungkin antara 10 sampai 15 menit. Proses Orang itu penganiayaan nyawa. gitu ya. Orang itu meregang nyawa, jadi ada luka sampai orang itu meninggal. Dok, kemarin itu kan dari beritanya ada penemuan gergaji. Apakah memang itu yang digunakan dari hasil pemeriksaan? Iya, itu dari gambarannya yang memang sesuai ya dengan gergaji ya. Karena itu dilakukan 2 kali irisan gerakan ya. Itu di leher itu tadi? Iya. Jadi tadi penyidik itu sudah dengan kerabat ya. Dok, diperkirakan dari saat dia ditemukan dengan saat kejadian itu berapa lama kira-kira? Dari kejadian sampai jenazah itu sampai ditemukan, Dok? Yang kalau sampai ditemukan saya tidak tahu jam berapa yang ditemukan ya. Yang jelas ketika sampai kita terima di rumah sakit itu tanggal 25 Oktober 2025 jam 16.45 WITA itu meninggalnya adalah 24 sampai 36 jam sebelumnya. Iya. Jadi kemungkinan mungkin di hari Jumat ini sudah mulai meninggal ya. Sekarang jenazah masih di sini? Masih. Jadi jenazah masih di sini, kemudian otopsi sudah selesai, besok visum et repertum sudah diambil. Nah, itu tergantung dengan keluarga. Organ dalam aman? Apanya? Organ dalam mungkin ada kemungkinan. Kalau di organ dalam itu sudah menunjukkan tanda pembusukan. Pembusukan. Iya. Proses Iya. karena sudah meninggal. Iya. Di TKP di mana seorang mandor proyek ditemukan tewas dengan luka gergaji di lehernya itu benar. Saat ini di depan kita masih ada garis polisi itu benar. Ini merupakan saluran irigasi di mana di depan kita ada bagian irigasi yang sedang diperbaiki. Diduga bagian tersebut merupakan proyek yang sedang dikerjakan oleh korban Tribunas.
informasi yang kami terima bahwa pada Jumat 24 Oktober kemarin korban sendiri masih biasa bekerja, maksudnya berangkat bekerja. Namun pada Jumat malam sudah tidak pulang, di mana korban merupakan warga dari Bonbiu, Desa Sabo, Kecamatan Blabatu. Jadi menurut keterangan pihak keluarga, korban tidak pulang ke rumah pada Jumat malam, dan pada Sabtu keesokan harinya ada polisi yang mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia dengan luka di lehernya. Untuk situasi di TKP ini tidak sepi Tribuners, dikarenakan di sini sudah ada banyak bangunan villa. Dan tadi juga kami lewat di sini selalu ada yang mondar-mandir Tribuners menggunakan sepeda motor. Jadi lokasinya tidak sepi Tribuners. Sehingga untuk kasus yang diduga kasus pembunuhan tersebut cukup menjadi pertanyaan Tribuners, dikarenakan di sini bukan kawasan yang sepi. Dan bagaimana para pelaku ini, di mana kuat ini merupakan kasus pembunuhan, menjadi aneh para pelaku bisa menghabisi nyawa korban di sini dengan leluasa, karena kan seperti kita lihat di depannya ada bangunan dan di sana juga ada aktivitas, dan di sampingnya juga ada bangunan. Jika pun saat kejadian korban berteriak, dan kemungkinan ada yang mendengar Tribuners. Sekian dan terima kasih Tribuners. Mari kita nantikan penyelidikan aparat kepolisian dari Polres Gianyar maupun Polsek di tempat Siring Tribuners. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.